Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Pelatih baru Arab Saudi Hervé Renard mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala Timnas Arab Saudi usai kalah memalukan dari Timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Jadi tuntutan seorang fans Arab Saudi sampai berani berkata begini usai laga. Semua fans Timnas Indonesia auto tertawa super ngakak melihatnya. Simak fakta bahagiannya hanya di sini. Pelatih Timnas Arab Saudi, Hervé Renard, kini berada di bawah tekanan besar setelah timnya menelan kekalahan 0-2 dari Timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan tersebut langsung memicu kritik tajam dari warga Arab Saudi yang meminta Renard untuk mundur. Ini bukan kali pertama pelatih Arab Saudi mendapat desakan serupa. Sebelumnya, Roberto Mancini juga mendapat kritik keras setelah timnya hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Bahrain di matchday keempat grup C. Imbasnya, Mancini akhirnya memilih untuk mundur meski masih terikat kontrak hingga 2027. Setelah kekalahan dari Indonesia, pengamat sepak bola Arab Saudi menganggap bahwa Hervé Renard harus bertanggung jawab lebih dari sekadar berbicara di depan media. Mereka menilai tindakan nyata jauh lebih penting. Mengambil tanggung jawab tidak hanya sekadar bicara, karena itu hanya keberanian di media, melainkan dengan mengambil tindakan dan mengakui kesalahan atau mengajukan pengunduran diri, ujar Al-Qaus, salah satu pengamat sepak bola Arab Saudi, seperti dikutip dari Al-Saudia 356. Tidak hanya itu, pengamat lainnya juga berpendapat bahwa Renard bukan sosok yang tepat untuk membawa kondisi timnas Arab Saudi saat ini ke arah yang lebih baik. Mereka juga menyayangkan keputusan manajemen teknis yang membawa Renard kembali ke Arab Saudi. Saya tidak menganggap Renard sebagai orang yang tepat untuk kondisi saat ini. Melatih bukan hanya soal meninggikan suara di ruang ganti, kata Al-Atawi. Manajemen teknis tim Saudi yang membawanya kembali tidak berhasil, tambahnya. Kedepan, bagaimana nasib Hervé Renard dan masa depan timnas Arab Saudi? Apakah pengunduran diri pelatih akan menjadi solusi? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Kemenangan spektakuler Timnas Indonesia atas Arab Saudi, Presiden FIFA Gianni Infantino ungkap dukungan penuh dan soroti Marcelino Ferdinand setelah Timnas Indonesia menumbangkan Arab Saudi. FIFA memberikan dukungan yang sangat besar. Gianni Infantino mengungkapkan rasa bangganya dan menampilkan foto Marcelino Ferdinand. Bagaimana dukungan ini bisa mengangkat prestasi sepak bola Indonesia di kancah internasional? Presiden Federation Internationale de Football Association dalam kurung FIFA, Gianni Infantino juga memberikan perhatian ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk Timnas Indonesia. Gianni Infantino mengunggah foto-foto tim nasional yang berlaga termasuk saat selebrasi Marcelino Ferdinand bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sukses mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat dalam kurung 19 November 2024. 2 gol kemenangan skuad Garuda dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Pertandingan akhir kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 Asia tahun ini sekali lagi menunjukkan bahwa sepak bola menyatukan orang-orang, tulis Gianni Infantino dalam Instagramnya. Terima kasih telah menghibur kami dan menyebarkan kegembiraan luar biasa kepada para penggemar di seluruh benua sepanjang tahun 2024. Gianni Infantino juga mengunggah klasemen grup A, B, dan C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berada di grup C, tim besutan Shin Tae-yong itu naik ke posisi ketiga klasemen. JITZES DKK mengumpulkan 6 poin. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Setelah itu, tim besutan Shin Tae-yong menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Sungguh kapten idaman King Indo,
Mudah, fokus, ganteng, percaya diri, dan berkelas, Jay Itzes siap tunjukkan taji. Target besar timnas Indonesia kalahkan Australia dan Bahrain di laga berikutnya setelah pertandingan penting. Jay Itzes tampil penuh percaya diri, bertekad untuk membawa timnas Indonesia meraih kemenangan atas Australia dan Bahrain. Apa yang membuat gelandang ini begitu yakin bisa mengalahkan dua tim kuat tersebut? Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes menolak merasa puas dengan hasil yang didapatkan skuad Garuda melawan Arab Saudi. Ia bertekad membawa tim terus meraih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di laga ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa (19 November 2024). Hasil ini membuat tim Merah Putih merangkak naik ke posisi ketiga klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Posisi ini membuat harapan skuad Garuda untuk lolos ke putaran keempat semakin besar. Untuk itu, setelah pertandingan melawan Arab Saudi pun para pemain timnas Indonesia merasa bangga dengan hasil ini, termasuk kapten timnas Indonesia Jay Itzes. Pemain kelahiran Mierlo, Belanda, 2 Juni 200 tersebut bahkan belum bisa move on dari kemenangan tim Merah Putih. Ia kembali mengunggah foto timnas Indonesia pada Kamis (21 November 2024). Dalam unggahan ini, bek tengah skuad Garuda itu mengungkapkan rasa bangganya buat tim Merah Putih. Pemain FC Venezia tersebut mengakui sangat bangga dengan timnas Indonesia. Tak lupa ia juga berterima kasih kepada supporter timnas Indonesia yang selalu memberikan dukungan. Mantan pemain Go Ahead Eagles tersebut memang merasa bangga dengan timnas Indonesia yang akhirnya meraih kemenangan perdana di putaran ketiga itu. Namun ia belum merasa puas dengan hasil yang diraih skuad Garuda ini. Pasalnya, perjuangan timnas Indonesia belum berakhir dan masih panjang. Tim asuhan Shin Tae-yong ini masih memiliki 4 laga sisa di putaran ketiga ini. Untuk itu, timnas Indonesia harus tampil maksimal di 4 laga tersebut agar asa lolos ke putaran keempat semakin terbuka lebar. Apalagi saat ini poin timnas Indonesia sama dengan 3 tim lainnya, yakni Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang jadi juru kunci. Mereka memiliki poin sama yakni 6 angka dan hanya berbeda 1 poin dengan Australia yang menempati posisi runner-up Grup C. Situasi ini membuat timnas Indonesia bisa digeser oleh tim lain. Oleh karena itu, Jay Itzes tak ingin merasa puas dengan hasil yang telah didapatkan dalam melawan Arab Saudi. Pasalnya, timnas Indonesia masih punya laga penting yang bakal kembali dimulai pada Maret mendatang. Kita telah membuat langkah maju yang baik, kata Jay Itzes. Jadi mari kita lanjutkan apa yang telah kita lakukan pada bulan Maret tahun depan, tegasnya. Sekedar informasi, timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang.